Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita. Selamat berjumpa kembali di hari yang ke-13 bulan Rosario, bulan Oktober ini. Dan hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-28. Bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat dalam kedalaman batin kita. Mungkin banyak kali kita menjalani hidup kita itu dengan penuh ketakutan, dengan banyak pengandaian-pengandaian yang membuat kita sulit berlangkah. Dan mungkin tanpa kita sadari, ketakutan-ketakutan inilah yang memenjarakan kita. Ketakutan-ketakutan inilah yang membuat kita tidak berubah. Ketakutan-ketakutan inilah yang membuat kita lumpuh. Mungkin ketakutan-ketakutan inilah yang tidak membuat kita berani bermimpi. Maka bacaan hari ini mengajak kita untuk berhadapan dengan ketakutan itu. Dalam bacaan hari ini kita mendengar kisah seorang muda yang bergegas-gegas ingin berjumpa dengan seorang Yesus. Seorang guru, seorang yang dia anggap orang yang bijaksana. Orang yang bisa memberikan kepada dia jawaban. Tapi mungkin yang dia harapkan suatu jawaban yang mengamini apa yang dia buat selama ini. Ketika kita meminta pertimbangan pendapat dari seseorang, seharusnya kita terbuka bahwa pendapat dan pandangan dia mungkin sama sekali berbeda dengan yang kita harapkan dan kita inginkan. Kadang kita meminta pendapat orang hanya untuk sekedar mengamini apa yang sudah kita putuskan. Padahal kebijaksanaan di balik meminta pendapat adalah mengajak orang untuk membantu saya untuk melihat sisi lain dari persoalan, dari putusan yang telah saya ambil. Sehingga kemudian saya bisa mengambil suatu keputusan yang tepat, yang benar, karena saya sudah melihatnya dari berbagai angle dan sudutnya. Kita meminta pendapat, pandangan orang karena mungkin kita kita cuma mampu melihat pada angle yang ini. Makanya nasihat orang itu harus membantu kita untuk melihat pada angle yang lain, pada sisi yang lain dari satu persoalan. Dan ketika pandangan itu diberikan kepada kita, mari kita pertimbangkan. Mari kita melihat di balik nasihat-nasihat itu apa sebenarnya yang ingin dia ketengahkan. Mungkin sesuatu yang dia ketengahkan itu sangat berbeda. Orang muda yang datang kepada Yesus itu sepertinya dia ingin cuma mendengarkan bahwa Yesus mengamini dia, bahwa apa yang selama ini dia buat itu sudah baik. Dan mungkin karena sudah baik, dia menjadi puas dengan dirinya. Dia mungkin karena itu dia merasa aman dengan dirinya. Dia aman dengan jalan hidup yang dia telah pilih selama ini. Ketika dia bertanya apa yang perlu dia buat, Yesus bilang semua yang perlu dia buat. Dia bilang, oh situ semua saya sudah buat. Tidak ada lagi yang tidak ada yang kurang. Semua saya sudah buat. Makanya Yesus bilang sama dia, masih ada satu yang kurang. Pergilah, jualah semua yang kau miliki dan berikan kepada orang miskin. Lalu ikutilah aku. Ajakan Yesus itu mengajak dia untuk melihat bahwa ada sisi yang lain dalam menjalankan hidup itu. Kadang sebagai misionaris,
kadang sebagai imam, bahkan kadang di dalam menjalankan hidup kita, kita terlalu mapan dengan apa yang kita jalani. Padahal tantangan dunia itu sudah berubah. Padahal dunia sudah berlangkah, tapi kadang kita masih di tempat saja. Makanya bacaan hari ini mengajak kita untuk berjalan lebih ke dalam lagi. Seperti Yesus yang mengajak para rasul, pergilah lebih ke dalam dan tebarkanlah pukatmu. Tapi apa yang Petrus bilang? Semalam-malaman kami sudah buang pukat, kami tidak dapat apa-apa. Jadi untuk apa kita langkah lebih dalam lagi? Tetapi karena kamu memerintahkan. Dan mungkin ini yang tidak disadari oleh orang muda ini, yaitu karena Yesus memerintah dia. Karena ketika Yesus memerintah dia, saya yakin percaya Yesus tidak mau dia terjerumus dan terjerembab. Yesus mau hidupnya lebih bebas, hidupnya lebih berarti, hidupnya lebih berdaya guna, hidupnya lebih manusiawi. Lalu mungkin di sana ada kegembiraan. Lalu mungkin di sana ada satu kepuasan batin yang lebih dalam lagi. Kadang harta, kekayaan, kemapanan yang kita miliki membuat kita sulit berlangkah. Membuat kita melihat dunia dalam kacamata kemapanan kita itu. Bahkan dalam kacamata kekudusan dan kesempurnaan kita. Dan kadang karena itu kita kurang mengerti orang yang sementara berjuang untuk memperbarui diri, untuk mengubah diri. Kadang kita mungkin tidak mengerti kenapa orang itu mengais di pinggir jalan. Kenapa sampai orang itu mengemis di pinggir jalan. Kenapa sampai orang yang muda, badannya kelihatan kekar, kuat, tapi kok kerjanya sebagai pengemis atau cuma tukang parkir semata. Kita tidak tahu apa sejarah orang. Tapi mungkin kita menilai karena kita sudah mapan, karena kita sudah hebat, dan karenanya kita menilai orang dan menerima orang dari kacamata kehebatan kita ini. Menjadi seorang yang bertumbuh di dalam roh, menjadi seorang Kristen sejati, menjadi seorang pengikut Tuhan, menjadi seorang hamba Allah. Hendaknya kita menjadi seorang yang semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan, semakin bertumbuh dalam keyakinan kepada Tuhan, semakin membiarkan Tuhan menuntun kita ke jalan-jalan yang mungkin kita tidak sukai, tetapi yang membawa kita pada kebebasan yang sejati itu. Maka mari di hari ini kita memohon kepada Tuhan, semoga Tuhan memberikan kita kebijaksanaan, sehingga kita mampu melihat di balik hal-hal duniawi yang menjadi genggaman kita, yang menjadi kemapanan kita, di balik kesempurnaan kita, mungkin di balik itu ada ketakutan dan kecemasan kita. Mari kita memohon supaya kita mampu melihat ketakutan dan kecemasan itu, dan berani menjalani hidup kita dalam keyakinan dan kepercayaan bahwa bersama dengan Tuhan saya pasti akan baik-baik saja, meskipun saya kehilangan segala-galanya. Dan inilah satu sumbangan yang bisa kita berikan kepada dunia ini. Dunia kita ini terlalu mapan. COVID-19 menghancurkan dunia kemapanan kita, mengajak kita menjadi orang yang berbagi, mengajak kita untuk melihat betapa rapuhnya kita. Dan karena kita itu rapuh, mari kita saling berbagi,
Mari kita saling mendukung satu sama lain. Hanya dengan demikian, kerapuhan itu bukan sesuatu yang memalukan, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk saling berbagi. Yesus mengajak kita untuk menjadi orang yang rapuh di dalam Dia. Akankah kita berlangkah ke laut yang lebih dalam? Akankah kita memasuki satu dunia yang kita tidak tahu? Tetapi hati dan jiwa kita diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan dunia ini, menuju ke tempat yang baru. Akankah kita? Semoga Allah yang Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.